Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan merancang kita untuk menjadi seorang pemimpin atau leader? Nah, tapi pemimpin yang dimaksud Tuhan bukan cuma sekedar pemimpin yang seperti orang-orang yang ada di dunia. Leader. Kenapa ada leadership? Leadership itu bicara tentang hubungan, saudara. Ship. Leader itu bicara tentang pemimpinnya. Tetapi pemimpin yang tidak membangun hubungan, maka akan menjadi pemimpin yang gagal. Pemimpin yang tidak membangun relasi dengan orang-orang yang ada di bawahnya akan menjadi pemimpin yang membawa relasinya kepada hal yang akhirnya berantakan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam hal kepemimpinan, penting sekali kita memperhatikan beberapa hal yang ingin saya bagikan dengan singkat, saudara. Yang pertama, leaders with love, atau pemimpin atau memimpin bersama dengan kasih. Memimpin dengan kasih. Penting sekali. Seorang pemimpin memiliki kasih dalam hidupnya. Karena kalau seorang pemimpin tidak memiliki kasih dalam hidupnya, maka dia akan menjadi pemimpin yang otoriter, saudara. Itu sebabnya leaders with love itu penting. Memimpin atau pemimpin dengan kasih, saudara. Jadi, Yesus menerapkan sistem kepemimpinannya didasari atas kasih. Walaupun dia marah, walaupun dia tegas, tetapi dia dasari semuanya karena kasih. Karena leaders with love akan membawa orang kepada perubahan demi perubahan. Jadi yang pertama, seorang pemimpin dia harus memiliki kasih. Yang kedua, leaders with creativity, atau memimpin dengan kreatif. Nah, itu sebabnya kenapa seorang pemimpin perlu belajar. Sebab kalau pemimpin tidak belajar, maka dia akan sulit sekali untuk mengeksplor banyak potensi-potensi di dalam lingkup kepemimpinannya. Leaders with creativity itu penting, sebab kreativitas itu Tuhan sudah taruh dalam diri setiap manusia. Adam dan Hawa ketika diusir dari Taman Eden, yang Tuhan tidak ambil dalam diri adalah kreativitas. Nah, itu sebabnya kenapa ketika Adam diusir keluar, Tuhan tidak bekali dia dengan cangkul atau alat pertanian. Tapi kenapa dia bisa bercocok tanam? Karena di dalam dirinya ada kreatif. Minimal kita bisa memimpin diri kita. Leaders with creative itu penting. Seorang pemimpin dia harus pemimpin yang bisa mengeksplor potensinya. Karena ada banyak fitur-fitur manfaat dalam hidup kita yang harusnya bisa dieksplor untuk menjadi seorang yang kreatif. Dan seorang pemimpin dia harus memiliki kreativitas. Karena kalau tidak punya kreativitas, maka orang-orang yang dipimpinnya akan menjadi orang-orang yang mudah jenuh, mudah boring dengan kondisi-kondisi dan di dalam sistem kepemimpinan dari orang-orang tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, leaders with value, atau memimpin dengan nilai. Nah, kenapa penting nilai? Nilai itu menentukan kehormatan seseorang, nilai menentukan integritas seseorang, dan nilai juga menentukan sistem penghormatan seseorang terhadap pemimpinnya. Kalau pemimpin yang tidak menanamkan nilai-nilai yang benar dalam hidupnya, nilai-nilai yang benar berdasarkan kebenaran dalam dirinya kepada orang lain, maka saya yakin bahwa tidak akan ada yang hormat dengan si pemimpin tersebut. Makanya leaders with value itu penting. Karena nilai seseorang ditentukan dari apa yang keluar dari hidupnya, cara dia memperlakukan orang lain, cara kasihnya kepada orang lain, bahkan juga cara dia berkreatif untuk memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir, leaders with mentoring. Seorang pemimpin dia membutuhkan seorang mentor. Karena pemimpin bisa salah, pemimpin bisa bertindak tidak bijak, pemimpin bisa melangkah dan memutuskan hal yang salah, maka itu sebabnya dia memerlukan yang namanya mentoring. Makanya setiap pemimpin dia wajib memiliki seorang mentor untuk membimbing dia kepada kepemimpinan yang benar menurut standar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Anda sebagai seorang pemimpin, tentu pasti bekalilah dirimu dengan keempat hal ini. Leaders with love, atau memimpin dengan kasih, memimpin dengan kreatif, memimpin dengan value, dan memimpin dengan tentu membutuhkan mentoring dari orang-orang lain di sekitar kita. Makanya akan sangat berbeda bagi pemimpin yang adalah bos dan pemimpin yang memiliki hati Bapa. Dan itu tentu harus teraplikasi dalam diri saudara, siapapun saudara. Mungkin saudara pemimpin perusahaan atau manajer perusahaan yang memimpin bawahan saudara mungkin lebih daripada 2 orang, maka saudara wajib memiliki keempat hal ini untuk menjadi seorang pemimpin yang akhirnya
pemimpin yang menurunkan legasi yang baik kepada orang-orang yang dipimpin dan kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. God bless you. Semoga share ini akan memperlengkapi kita. Minimal kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Anda dirancang untuk menjadi seorang pemimpin, dan tentu pasti belajarlah dari hal-hal kecil sampai Tuhan akan percayakan kita kepada hal-hal yang besar. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa share, bagikan kepada orang-orang yang lain, atau orang-orang yang ingin memimpin, atau juga punya bakat memimpin, bahkan juga untuk Anda yang saat ini sedang memimpin. Semoga tayangan ini memberkati saudara. God bless you. Tuhan memberkati semuanya, dan selamat beraktivitas. Dan semoga Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal dan dapat diandalkan oleh banyak orang. God bless you.